Bismillahirrahmanirrahim. نبينا وحبيبنا قدوتنا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pemirsa serta kajian tafsir dan tadabbur Al-Quran yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin serta mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan semua, utamanya nikmat iman dan Islam, dan khususnya nikmat kita bertemu dengan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari yang amal-amal soleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dicintai Allah daripada berjihad di jalannya. Kemudian mari kita berselawat pada Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Sedikit tentang ibadah kurban, bahwasanya kurban adalah merupakan amal yang sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhurul ulama, ya, bagi yang mampu. Dalam mazhab Hanafiyah dikatakan wajib bagi yang mampu, tapi mayoritas ulama mengatakan dia adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena itu dimakruhkan bagi orang yang mampu untuk berkorban dan dia tidak berkorban. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila salah seorang dari kalian ingin berkurban. Kata ingin berkorban, kata ulama, menunjukkan dia tidak wajib. Ya, seorang yang ingin berkorban menunjukkan dia tidak wajib. Orang yang berkorban, satu orang bisa mengorbankan 1 ekor kambing, kemudian 1 ekor sapi bisa berserikat 7 orang, kecuali jika dia meniatkan untuk dia dan keluarganya, maka boleh 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati an nafsi wa an ahli baitihi. Ya, biasa zaman Nabi seorang laki-laki berkorban 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Jadi boleh 1 keluarga, 1 rumah tangga itu boleh, ya, tidak terbatas pada 7 orang, biar 10 orang. Kalau anggota keluarganya 10 orang, 15 orang itu bisa. 1 kambing, 1 keluarga, atau 1/7 sapi, 1 keluarga. Dibolehkan juga seorang berkorban dengan 1 orang 2 ekor kambing misalnya, boleh. 1 orang 1 ekor sapi misalnya, boleh. Ya, atau 1 ekor sapi tidak sampai 7 orang, boleh. 3 orang saja bersihkan itu boleh. Tapi lebih dari 7 orang tidak boleh. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau berkorban dengan 2 ekor kambing. Ya, ketika beliau berkorban langsung 2 ekor kambing yang gemuk, yang bertanduk, dan beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Kemudian dianjurkan dagingnya itu ada yang dimakan, sebagian kita makan, sebagian kita jadikan sebagai hadiah pada siapa saja, orang kaya kah, ya, tetangga, teman, meskipun dia orang kafir yang bukan Islam, itu bisa mendapatkan hadiah dari daging kurban. Yang ketiga adalah sedekah untuk orang-orang miskin. Itu yang paling baik. Jadi ada sebagian yang kita makan, sebagian kita jadikan sebagai hadiah, dan sebagian kita jadikan sebagai sedekah. Waktu menyembelih setelah selesai sholat Id. Setelah kita selesai sholat Id. Kalau disembelih sebelum sholat Id, maka kata Nabi dia menjadi daging saja yang disedekahkan, tidak menjadi hewan kurban. Jadi harus selesai sholat Id kita baru kita menyembelih. Setelah itu sampai 3 hari tasyrik semuanya adalah hari-hari waktu untuk menyembelih hewan kurban kita. Jadi jangan dipaksakan harus hari pertama, ya. Hari pertama orang menyembelih. Karena masih ada tanggal 11, 12, 13. Ini juga bisa menjadi solusi karena sekarang ada perbedaan, ada yang lebaran hari Sabtu, ada yang lebaran hari Ahad. Bagaimana kalau serikat sapi
yang 7 orang itu ada yang lebaran hari Sabtu, ada lebaran hari Ahad. Ya. Maka kalau dipotong hari Sabtu, yang Ahad belum lebaran, dia belum sholat. Nah, nanti tidak jadi kurban. Maka jalan keluarnya yang lebaran Sabtu harus mengalah. Sapinya jangan dulu dipotong hari Sabtu, karena dia punya teman-teman syarikat meyakini bahwa lebarannya di hari Ahad. Ya. Dan memang waktunya juga adalah tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi itu bisa menjadi solusi. Orang bisa karena kita juga tidak bisa paksa orang ya, yang meyakini lebarannya Sabtu dan yang meyakini lebarannya Ahad. Ya tentu dia terikat dengan itu, dia tidak boleh menyembelih hewan kurbannya sebelum dia sholat Id. Jadi yang Sabtu mesti mengalah untuk masalah sapi, dia tidak boleh sembelih pada hari Sabtu. Ya disembelih pada hari Ahad supaya semua 7 orang itu selesai sholat Id baru mereka memotong hewan kurbannya. Nah, itu kira-kira beberapa hukum secara umum. Nanti mungkin kita bisa kembangkan dalam tanya jawab ya terkait yang kita bahas tadi. Demikian pula terkait dengan Idul Kurban yang insya Allah 2 hari lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, jamaah yang berbahagia, kita masuk pada tanya jawab sekarang. Saya baca dulu yang beberapa relevan, Pak Ustadz. Seperti biasa, 1 atau 2 pertanyaan yang relevan, kemudian kita masuk pada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di luar tema. Ini ada dari Ulini, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita punya kerabat yang miskin, Ustadz? Tapi di luar sana ada orang yang lebih miskin dari kerabat kita. Apakah tetap mendahulukan kerabat, Pak Ustadz? Ya, tetap kita mendahulukan kerabat. Sama memang dia masuk dalam kategori miskin. Ya, karena hubungan kekerabatan dan karena kemiskinan. Tapi kalau misalnya bantuan itu bisa dibagi, maka sebagian kita bagi. Ada yang bagian kita berikan kepada kerabat yang miskin, dan sebagian kita berikan kepada kepada orang miskin yang lebih miskin yang bukan kerabat kita. Sehingga semuanya bisa mendapat bagian daripada sumbangan kita, dan itu juga berarti kita bisa menyumbang kepada lebih banyak orang, ya, dan diharapkan juga pahalanya bisa lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ya. Oke. Ini ada juga dari pertanyaan dari Abdurrahman Al-Hasbini, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Ketika satu kantor itu yang lebih 10 karyawan itu patungan untuk berkurban 1 ekor sapi, apakah ini bisa dihitung kurban, Pak Ustadz? Tidak dihitung sebagai kurban, ya, karena kurban itu maksimal 7 orang. Serikat maksimal 7 orang. Lain kalau dia satu keluarga. Satu keluarga misalnya 1 sapi, 1 keluarga, anggota keluarga 20 orang, tidak apa-apa, karena itu satu keluarga. Cuma dia nanti di atas namakan 1 orang saja, misalnya kepala keluarga saja, dan anggota keluarganya mengikut dalam pahalanya. Tapi kalau dia satu kantor 10 orang, 15 orang, 20 orang, atau satu sekolah misalnya anak-anak sekolah menyumbang sehingga sekolah bisa beli sapi 1 ekor, 2 ekor, itu tidak tergolong sebagai hewan kurban. Ya, tapi tetap ada pahalanya. Ya, karena dia menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah, membagi-bagikan dagingnya, maka dia tetap berpahala sebagai sedekah daging namanya, ya, mensedekahkan daging hewan, tapi pahala kurbannya tidak ada, ya, dia pahala sedekah biasa, menyedekahkan daging. Oke, Pak Ustadz. Berarti sama jawabannya, Pak Ustadz. Yang bolehkah satu anak-anak patungan ini sama, sudah dijelaskan juga dari Pak Ustadz. Oke, yang relevan lagi satu sebelum saya kasih yang angkat tangan ini, Pak Ustadz. Apakah dianjurkan untuk menyebut nama satu persatu dalam satu keluarga yang berkurban saat menyembelih kurban, Pak Ustadz? Ya, yang disebutkan nama yang berkurban saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkurban, sebelum menyembelih beliau mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Dan Nabi berkorban tadi 2 ekor kambing, ya. 1 kambing untuk beliau dan keluarganya. 1 lagi untuk beliau dan umatnya. Jadi sebenarnya kita ini umat Islam semua sudah dapat pahala berkorban. Ya, karena beliau mengatakan Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Ya, jadi umat beliau sudah insya Allah mendapatkan pahala kurban dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, yang kedua untuk keluarga, beliau mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini adalah hewan kurbanku dan kurban untuk anggota keluarga. Jadi tidak perlu menyebut nama anggota keluarga satu-satu. Beda kalau misalnya serikat, ya serikat satu sapi serikat 7 orang, sepertujuh, sepertujuh, sepertujuh. Maka sunnahnya menyebutkan namanya. Allahumma hada'an, siapa yang disebut di kertas ditulis namanya. Allahumma hada'an Ahmad wa an Khalid wa an Muhammad wa an Saleh, ya sebut namanya sampai 7 orang. Kalau itu serikat. Tapi kalau dia satu keluarga, maka cuma yang di atas namakan sebagai kurban saja itu yang disebut namanya ketika disembelih hewan kurbannya. Oke, Pak Ustadz. Masih ada satu lagi, Pak Ustadz. Bagaimana jika yang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Bolehkah dimakan daging kurbannya bagi anak yang masih hidup? Dan apakah amalannya sampai kepada orang tua yang meninggal? Insya Allah sampai. Menurut sebagian ulama, memang ada khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabila dikatakan pahalanya sampai insya Allah untuk orang tuanya, pahala kurbannya, dan dia pun boleh dimakan, dihadiahkan, dan disedekahkan. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kurban untuk suami yang sudah meninggal? Apakah bisa atas nama istri saja, sedangkan suami sudah meninggal? Insya Allah bisa. Nabi ketika beliau berkorban untuk diri dan keluarga beliau, kan sebagian dari keluarga beliau sudah meninggal dunia. Seperti Khadijah radhiyallahu anha meninggal sebelum hijrah, ya sebelum disyariatkannya Idul Kurban. Ya, beliau mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ini adalah kurbanku dan kurban anggota keluargaku, maka di antara anggota keluarga beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia. Jadi kalau misalnya istri mau berkorban dan dia juga meniatkan untuk suami yang sudah meninggal, masuk dalam keluarga itu ya, dalam satu keluarga. Jadi bisa dia atas nama si istri dan dia niatkan untuk keluarga suami yang sudah meninggal dan anak. Oke, ini mungkin singkat saja, Pak Ustadz. Seperti dikatakan tadi, kita berkurban bisa atas nama kepala keluarga agar semua anggota keluarga mendapat pahalanya. Bagaimana dengan hukum larangan memotong kuku dan lain-lain? Apakah hanya berlaku kepala keluarga atau seluruh anggota keluarga? Hanya berlaku bagi kepala keluarga yang diatasnamakan sebagai kurban. Adapun anggota keluarga maka itu tidak berlaku. Anggota keluarga tetap boleh potong kuku, potong rambut. Oke. Sebelum saya lanjut, saya kasih, karena ini Uli sudah 2 kali ini, saya kasih Abu Unais yang angkat tangan. Silakan Abu Unais. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Oke, saya Agus dari Mamuju, Sulawesi Barat. Bagaimana terdengar suara saya, Ustaz? Terdengar, silakan. Ya, terdengar. Iya, pertanyaannya yang pertama, Ustaz. Ini tentang orang yang memotong kuku. Ada ini kejadian, Ustaz. Dia sudah terlanjur potong kuku, tapi awalnya dia belum berniat untuk kurban. Tapi nanti setelah berselang masuk bulan Zulhijjah, kayak misalnya tinggal 3 Zulhijjah, sebelumnya dia sudah potong kuku sama potong rambut, nanti di tanggal 3 itu baru dia berniat untuk berkurban. Apakah kurbannya itu masih sah atau bagaimana, Ustaz? Kemudian kedua, Ustaz, ini terkait puasa Arafah, Ustaz, karena di daerah lain itu sudah Lebaran, bagaimana status puasa kita? Itu saja mungkin, Ustaz. Ada satu lagi, Ustaz, yang terakhir ini kan kami juga sebagai panitia kurban, itu terkadang penyembelih itu, Ustaz, pada waktu menyembelih hewan, hewannya itu memberontak, jadi 2 kali kayak terpotong begitu, Ustaz, 2 kali memotong. Bagaimana itu hukum sembelihannya, Ustaz? Ya, syukran. Ya, baik, yang pertama memotong rambut dan kuku itu dimulai sejak awal Dzulhijjah bagi yang memang sudah berniat untuk berkurban. Adapun yang niatnya muncul belakangan, misalnya saya tidak punya dana ini, saya tidak bisa berkorban. Tiba-tiba 3 hari sebelum hari raya dapat rezeki, ya bisa ikut kurban. Berarti niatnya baru muncul ketika itu, ya baru ada uang, baru mendaftar ikut berkurban. Maka saat itu baru dia
berlaku baginya larangan memotong rambut dan kuku. Jadi sebelumnya dia sudah potong rambut, tidak ada masalah. Memang sebelumnya dia tidak boleh untuk berkurban. Ya, ini juga sebenarnya tidak terkait dengan keabsahan kurban. Misalnya kalau ada yang sudah berniat berkurban terus dia potong rambut, potong kuku, apa kurbannya sah? Kurbannya sah. Kurbannya sah. Ya, dia hanya melanggar saja larangan, tapi tidak terkait dengan keabsahan kurban. Kurbannya sah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah mengatakan tidak ada denda. Kalau yang mau berkurban sampai potong rambut, potong kuku, tidak ada denda baginya, tidak ada kafarat baginya, ya, atas pelanggaran memotong kuku dan memotong rambut tersebut. Ya, apalagi kalau itu tidak sengaja, kalau saya itu tidak ada masalah. Ya, yang sengaja pun cukup dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia melanggar larangan, tapi tidak ada denda dan juga kurbannya tetap sah. Oke. Yang Oh pertanyaan ya, ada yang kedua ya. Yang kedua apa tadi yang kedua? Iya, nah, berpuasa sementara yang sudah berlebaran. Misalnya besok ya. Besok hari Sabtu bagi kita baru tanggal 9 Dzulhijjah. Sementara di Mekah orang sudah lebaran. Boleh kita berpuasa? Boleh kita berpuasa karena kita terikat dengan ru'yatul hilal kita sendiri. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila salah seorang dari kalian sudah apabila kalian sudah melihat hilal untuk bulan Dzulhijjah dan seorang di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Jadi perkataan Nabi, apabila kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, berarti kita disuruh melihat hilal. Ya, bukan dengan menghitung, dan setiap tempat melihat hilalnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kemudian kita puasa karena memang menurut penglihatan hilal kita baru tanggal 9 dan ada yang di tempat lain yang sudah melihat hilal sebelumnya sehingga di tempat dia itu sudah tanggal 10, maka ini tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Karena kita baru tanggal 9, kita puasa tanggal 9. Di tempat lain yang sudah melihat hilal sebelum kita, dia sudah tanggal 10, maka dia berlebaran karena sudah tanggal 10 dan hari ini baru mereka sudah berpuasa Arafah. Jadi tidak menjadi masalah, tidak melanggar larangan berpuasa di hari raya karena kita memang belum hari raya. Ya, hari raya tanggal 10 Dzulhijjah dan besok kita baru 9 Dzulhijjah. Adapun menyembelih hewan yang misalnya hewannya meronta, ya, maka ini disempurnakan penyembelihannya, ya, disempurnakan penyembelihannya, diikat kuat, ya, karena itu yang kita perlu untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya, ketika kita menyembelih hewan, persiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menyembelih dengan baik. Jadi misalnya kita sudah tarik begini pisaunya, terus dia bergerak ke sana, ya, kita sambung di situ menyelesaikan, tidak apa-apa. Ya, jadi berbolak-balik misalnya hewan kurbannya, ya sudah kita tarik pisau di sini belum sempurna, dia sudah berbalik, ya kita balik lagi, kita sembelih lagi, melanjutkan penyembelihan, tidak mengapa. Iya, oke Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan yang pertama sekali Pak Ustadz, ternyata memang berkaitan juga, baru saya masuk ke Pak Hidayat dari NTB setelah itu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya kalau orang tua kita dahulu ketika kita di akikah, kurbannya sapi bukan kambing, apakah tidak batal akikahnya? Iya, akikah disunahkan untuk menyembelih kambing, ya, tidak menyembelih sapi ataupun unta, ya, sehingga itu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau karena ketidaktahuan, ya mudah-mudahan dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala karena ketidaktahuan, ya. Tapi kalau dia misalnya sekarang mau mengakikahkan lagi dirinya karena dulu diakikahkan dengan sapi, boleh juga, ya, dia boleh mengakikahkan dirinya dengan menyembelih. Oke. Pak Hidayat silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Prof. Ma'ruf sama Ustadz. Anak dari Hidayat dari NTB, Ustadz.
mau bertanya. Yang pertama yang berkaitan dengan hewan kurban Ustadz, apakah sah hewan yang kita kurbankan ketika ada misalnya ada tanda di telinganya kayak dikasih tanda di telinganya dengan pisau dan seterusnya. Kemudian yang kedua dikasih cap misalnya pakai besi panas di bagian paha dan yang lain Ustadz. Apakah hewan itu sah atau tidak? Kemudian yang kedua Ustadz, yang mungkin ada tidak berkaitan dengan materi kita, yang sholat suruk bagi perempuan Ustadz, apakah boleh sholat suruk di rumah ketika dia mengaji dan seterusnya? Apakah sah Ustadz? Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang hewan yang dicap atau telinganya ditandai, ya diberi tanda pada telinganya, itu tidak mengapa. Itu bukan cacat, ya. Jadi yang tidak boleh itu hewan yang cacat, yang nampak cacatnya, ya. Kata Nabi SAW, tidak boleh mengorbankan hewan yang buta, yang nampak butanya, yang pincang, yang nampak jelas pincangnya. Artinya kalau dia tidak nampak jelas pun tidak mengapa, ya. Karena beliau mengatakan al-bayyin, ya. Al-bayyin awaruha, yang jelas butanya, yang jelas pincangnya, atau yang sangat kurus sampai tidak ada dagingnya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau cuma sekedar dicap saja, itu bukan cacat, tidak berpengaruh pada kualitas hewan. Cap sebagai tanda supaya dia tidak tertukar, atau ketika dicuri bisa ditahu misalnya, ditandai telinganya, ya itu tidak mengapa. Itu bukan cacat yang nyata yang kemudian menjadi halangan untuk mendapatkan hewan tersebut. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua itu? Saya lupa tadi pertanyaan yang kedua. Yang kedua tadi apa Pak Hidayat? Oh iya, Pak Hidayat silakan. Salat suruk tentang wanita. Salat suruk. Iya. Salat suruk bagi perempuan, ya. Memang dalam hadisnya disebutkan salat suruk itu orang yang sholat berjamaah di masjid. Ada yang sholat berjamaah di masjid, kemudian tinggal berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai matahari naik, ya, terbit naik dari ufuk, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, dalam hadis tidak disebutkan namanya sebenarnya, cuma itu nama dari ulama makanya sholat isyraq, ya, sholat ketika matahari sudah naik dari ufuk. Itu memang terkait dengan amal-amal yang disebutkan, sholat berjamaah, kemudian tinggal berzikir atau baca Quran atau misalnya ta'lim, ya, sampai matahari terbit dan naik sempurna, meninggalkan ufuk, baru sholat 2 rakaat. Itu yang mendapatkan pahala. Jadi kalau dia ke masjid dan menjalankan itu, maka jelas dia insya Allah mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis tersebut, sama dengan orang yang haji dan umroh yang sempurna, ya. Apakah yang di rumah juga mendapatkannya? Wallahu a'lam. Karena ini ibadah, ya, ada kaidah mengatakan la qiyasa fil ibadat, ya. Kita tidak bisa mengkiaskan dalam masalah ibadah-ibadah yang mahdhah. Ibadah mahdhah kita tidak bisa mengkiaskan. Cuma kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang sama, mudah-mudahan. Tapi kita tidak bisa, saya tidak tahu, ya, apakah dia juga mendapatkan pahala secara pasti, mendapatkan pahala yang sama, karena disebutkan dalil yang menyebutkannya itu menyebutkan dia sholat bersama dengan jamaah, kemudian tinggal berzikir atau baca Quran sampai kemudian matahari naik dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Pak Ustadz, sebelum saya kasih ke Pak Jamir, ada yang pertanyaan di YouTube ini Pak Ustadz, dari Harniati. Bisakah dana sumbangan yang diberikan kepada keluarga yang berduka atau yang kematian itu dibelikan hewan kurban, Pak Ustadz? Boleh. Saya ada keluarga yang berduka, banyak sumbangan, terus mereka mau beli hewan kurban, boleh saja. Ya, jadi ketika itu kan sudah menjadi harta milik mereka. Ya, harta milik mereka. Kalau mereka misalnya satu keluarga mereka beli satu hewan kurban, meniatkan untuk anggota keluarga ini yang berduka ini, boleh saja. Oh iya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, yang berikutnya ini, bagaimana kalau suami meninggal, apa niat kurban menggunakan nama suami atau istri saja Pak Ustadz yang masih hidup? Ya, kalau mau mengikuti sunnah Nabi, maka itu memakai nama orang yang masih hidup. Ya, nanti yang sudah meninggal ikut dalam
dalam pahala kurban sebagai anggota keluarga. Nabi tadi beliau menyembelih untuk beliau dan untuk anggota keluarga beliau. Yang anggota keluarga masuk juga sudah meninggal dunia seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka yang lebih baik adalah dia berkurban untuk diri atas nama dirinya, baru juga diikutkan pahalanya untuk suami dan anak-anaknya. Oke. Silakan Pak Jamir, baru itu setelah saya kasih ke Pak Sabri. Pak Sabri juga angkat tangan kayaknya nih. Iya silakan Pak Jamir. Pak Jamir. Silakan Pak Jamir. Masih mute atau bagaimana ya? Saya sudah hidupkan ini Prof, tapi tetap Pak Jamir. Oh iya. Tidak kelihatan audionya memang. Ya, tidak kelihatan. Oke. Barangkali ada masalah dia. Mungkin ada masalah di audionya. Iya, Prof. Kita menunggu saja. Saya berikan ke Pak Sabri mau bertanya. Silakan Pak Sabri. Iya Prof, ada sedikit ini yang mau dipertanyakan. Syukran Prof. Ustadz, ini terkait tadi pembahasan mengenai ayat yang kita bahas tadi terkait dengan masalah orang-orang yang miskin. Jadi ini saya kaitkan dengan kasus yang viral Ustadz, yang ACT ini Ustadz. Jadi bagaimana kita bisa dengan lembaga-lembaga kemanusiaan sosial seperti ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak mampu bisa kemudian mendapatkan hak mereka melalui lembaga-lembaga sosial seperti ini. Lalu kemudian dengan munculnya isu terkait dengan masalah integritas sebuah lembaga sosial dengan kasus ACT ini, banyak orang yang kemudian tidak percaya. Ya, betul-betul banyak merubah orientasi atau bahkan pemahaman mereka terhadap lembaga tersebut. Sehingga kemudian ini sangat-sangat disayangkan. Termasuk juga dalam kurban hari ini, karena yang banyak menyelenggarakan itu adalah lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga dakwah. Sehingga kemudian ini perlu barangkali Ustadz kami harapkan memberikan arahan terkait masalah ini kepada kami dan kepada jamaah di kesempatan kali ini. Barangkali cuman itu Ustadz yang ingin kami dapatkan arahan. Syukran. Ya baik. Tentang berita yang sedang viral akhir-akhir ini ya, tentang lembaga sosial Islam ya. Yang pertama, kita sebagai muslim harus selalu mengedepankan prasangka baik pada saudara kita dan berpikir objektif ya, menilai secara objektif. Bahwa satu kesalahan itu bisa terjadi pada siapa saja ya, bisa terjadi pada siapa saja. Namun ketika tiba kepada kita berita tentang kesalahan saudara kita punya kewajiban untuk bertabayun. Artinya mengecek kebenaran berita tersebut. Karena kadang-kadang ada berita yang dibesar-besarkan. Ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada berita yang sengaja dibesar-besarkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mempengaruhi opini masyarakat ke arah tertentu. Ya, kita hidup di zaman konspirasi, ya. Dan gerakan dakwah Islam tentu ada saja orang-orang yang tidak menyenangi gerakan dakwah Islam. Dan salah satu kekuatan dakwah Islam adalah kekuatan dana kaum muslimin untuk membantu dakwah dan kegiatan-kegiatan sosial. Sudah menjadi sesuatu yang dimaklumi secara umum bahwasanya kaum muslim itu sangat dermawan, ya. Sangat mudah tergerak hatinya untuk menyumbang, apalagi untuk saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Tentu saja adalah pihak-pihak kita tahu kalau kita baca Quran, baca hadis, ada pihak yang tidak senang kepada Islam, itu pasti. Ya, Islam itu punya musuh pasti itu. Ya, satu hal yang tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Ada orang yang memusuhi Islam. Dan yang kalau dia berdiri pada posisi memusuhi Islam, maka dia berkepentingan untuk menghambat dakwah Islam. Ya, salah satunya adalah dengan bagaimana membuat dana yang merupakan salah satu kekuatan utama dalam dakwah itu bisa dihambat. Karena itu ketika ada berita tentang saudara kita, keburukannya, ini tabayun dulu. Bagaimana duduk perkara sebenarnya sebelum kita menghukumi.
Kalau memang benar ada kesalahan, apakah kesalahan itu merupakan sebuah kesalahan yang terstruktur, ataukah dia merupakan kesalahan oknum yang terdapat dalam lembaga itu? Ini tentu berbeda. Berbeda kalau ada sebuah lembaga, katakan sebuah lembaga sosial, ada oknum di dalamnya yang menyeleweng, katakanlah seperti itu misalnya. Ya, maka perbuatan oknum itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukumi lembaga itu secara keseluruhan. Beda kalau memang lembaga itu berkonspirasi untuk menyelewengkan dana. Semua orang-orang di dalamnya memang bekerja sama untuk itu. Itu berbeda. Tapi kalau kemudian hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, maka oknum ini yang diselesaikan urusannya, ya. Dan sama sekali tidak boleh terimbas kepada lembaga. Jadi kaum muslimin harus objektif dalam menilai, ya. Dan kemudian karena perbuatan seorang oknum, kita kemudian mengklaim sudah berarti lembaga ini lembaga yang tidak terpercaya. Ya, lain kesalahan oknum dengan kesalahan lembaga secara utuh. Apalagi kalau kemudian sampai berimbas kepada lembaga-lembaga lainnya. Ya, kita selalu diajarkan objektif dalam agama kita. Objektif dalam menilai. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu pada satu kaum membuat engkau berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Yang kita benci saja, orang yang kita benci, kaum yang kita benci, lembaga yang kita benci, kita wajib berlaku adil. Apalagi yang sebenarnya tidak kita benci. Ya, maka lebih wajib kita berlaku adil. Yang selama bertahun-tahun kita memberikan kepercayaan dan dia juga memberikan laporan-laporan bagaimana penggunaan dana itu. Dia juga misalnya diaudit, ya, baik secara internal maupun secara eksternal, ya. Artinya semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika ada oknum yang bersalah, maka tidak adil kalau kita kemudian menghukum sebuah lembaga hanya karena kesalahan 1-2 oknum yang ada di dalamnya. Orang bilang kalau kejar tikus yang masuk lumbung padi, jangan dibakar lumbungnya, ya. Cari tikusnya, jangan lumbungnya dibakar semuanya, kan itu tidak adil namanya. Apalagi kalau sampai berimbas kepada lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, lembaga-lembaga ini sangat membantu kita untuk bisa menyalurkan harta kita ke tempat yang tepat. Tempat yang tepat kepada mereka para mustahikin, ya. Bukan cuma dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Kita kan muslim bersaudara, ya, secara internasional kita bersaudara. Kita umat Islam itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat kenegaraan. Ya, kita punya persaudaraan dalam Islam, yang mana kita sudah dikatakan dalam agama kita umat Islam seperti satu tubuh. Kalau ada yang sakit, maka yang lain ikut merasakan sakitnya. Maka saudara kita di Palestina yang dijajah oleh Israel, mereka kekurangan bahan makanan, mereka butuh bantuan saudara mereka dari seluruh dunia. Mereka diembargo, mereka kesulitan, mereka butuh bantuan kaum muslimin dari seluruh dunia. Nah, kalau kita kemudian memboikot lembaga-lembaga sosial, ya, secara keseluruhan, maka itu adalah satu ketidakadilan dari kita. Kita umat Islam adalah umat yang paling harus menegakkan keadilan, ya. Dan di antara bentuk keadilan adalah objektif dalam menilai seseorang, apalagi sebuah lembaga. Sekali lagi, jangan kesalahan oknum membuat kita menghukumi sebuah lembaga secara total sebagai lembaga yang menyimpang, apalagi sampai berimbas kepada ikut menghukumi lembaga-lembaga yang lain mengatakan sudah nih, tidak ada media yang bisa dipercaya dari lembaga Islam. Jangan seperti itu. Itu tidak adil namanya, dan itu merugikan diri kita sendiri, dan itu yang sebenarnya diharapkan musuh-musuh Islam. Itu mereka harapkan, ya. Dan mereka memblow up masalah-masalah tertentu, kadang-kadang beritanya dibesar-besarkan, dikembang-kembangkan, atau dibuat narasi yang membuat orang menjadi a priori terhadap lembaga-lembaga sosial Islam. Ya, kita harus sadar bahwasanya Islam itu ada musuh-musuhnya yang tidak ingin melihat Islam itu berkembang. Ya, tidak ingin melihat Islam itu dianut oleh banyak orang. Tidak ingin melihat umat Islam itu bangkit dari keterpurukan. Ya, ini kita harus sadar, sehingga kita harus objektif dalam penilaian kita,
Sekali lagi, kepada musuh pun kita wajib objektif, apalagi kepada saudara kita sendiri. Wallahu ta'ala. Ada yang kedua tadi Pak Sabri? Satu di Prof ini. Oke, sip. Iya. Oke. Pak Jamhir silakan sebelum saya baca lagi. Masih mute mungkin Pak Jamhir, tidak. Kayaknya Ada bermasalah masalah mic-nya, Pak Prof. Jamhir, dia Iya. punya itu. Oke, saya baca saja nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita berkurban tapi kurban bukan di masjid dekat rumah dan pengurus masjid dekat rumah memberikan kupon daging kurban? Apakah boleh diambil atau bagaimana solusinya? Karena pengurus masjid tidak tahu kalau kita berkurban di tempat lain, Pak Ustadz. Boleh saja, tidak mengapa ya. Tadi bagian dari kurban ada yang jadi hadiah, ya. Meskipun kita juga berkorban, kalau orang hadiahkan daging kepada kita, boleh kita terima. Ya, karena daging kurban itu ada yang dimakan pemiliknya, ada yang dihadiahkan, ada yang disedekahkan kepada orang yang miskin. Nah, hadiah ini itu bisa untuk tetangga, untuk kerabat, untuk kawan, ya, meskipun mereka orang-orang mampu, meskipun mereka juga berkorban, ya. Jadi tidak mengapa kita menerima kupon, menerima daging kurban dari masjid dekat rumah, meskipun kita berkorban di tempat yang lain misalnya. Tidak ada masalah. Ya, Ustaz, lebih utama mana, Ustaz? Berkorban di tempat domisili atau mentransfer uang ke kampung untuk berkorban dengan berharap keluarga di kampung memakan daging kurban kita? Ya, di tempat yang lebih membutuhkan, kira-kira. Misalnya kita di kota nih sudah banyak yang berkorban misalnya ya. Sementara misalnya kan kalau kita bicara kebutuhan orang miskin yang paling banyak membutuhkan, ya. Di kampung misalnya kurang yang berkorban dan banyak orang miskin, apalagi kerabat kita. Maka lebih baik kita kirim ke kampung, ya, supaya yang menikmatinya lebih banyak dan lebih layak untuk menikmatinya begitu. Ya, mereka juga sudah kerabat, mereka juga sebagian miskin misalnya, dan itu akan manfaatnya akan lebih besar bagi mereka. Wallahu ta'ala. Oke, saya kira ini mungkin sudah dijawab di Pak Ustadz, gimana hukum berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Mungkin Ya, sudah berkali-kali malah ini. Sudah dijawab malah. Ini bagaimana puasa Arafah? Tadi sudah dijawab juga. Tanggal 9 sedangkan tanggal itu sudah ada lebaran puasa, saya kira kita ikut pemerintah ya Pak Ustadz ya. Yang dimaksud dengan satu keluarga, apakah nenek, kakek masih masuk atau hitung mulai dari kepala keluarga Pak Ustadz? Satu keluarga itu sebenarnya satu bait, satu rumah ya. Semua orang yang ada dalam rumah kita, dalam tanggungan kita itu satu keluarga. Nah, tapi orang tua juga bisa masuk, orang tua kita, kakek nenek juga bisa insya Allah. Ya, kita niatkan, kalau sudah meninggal misalnya, kita niatkan, insya Allah bisa masuk dalam satu keluarga kita. Oke, Pak Ustadz. Bagaimana kalau seorang atasan berkurban dengan niat untuk saya dan anak buahku? Ini berarti. Kalau itu saya tidak tahu ya, karena saya belum mendapatkan dalilnya. Yang ada adalah anggota keluarga. Ya, seseorang dengan anggota keluarganya. Itu yang saya tahu. Kalau kepala kantor dengan anak buah atau pegawai semuanya ini saya belum mengetahui ada dalil yang mendasarinya. Ya, Allah Taala. Iya. Sebaiknya sendiri saja dan keluarga saja. Iya, Ustaz. Bagaimana menjawab pendapat yang mengatakan kita tidak boleh berpuasa bila sudah terdengar takbiran, sementara nanti kita akan berpuasa dan sudah ada yang takbir, Pak Ustaz? Ya, tidak ada dalilnya melarang puasa kalau sudah ada yang takbiran. Ya, tapi yang dilarang adalah berpuasa pada hari raya. Dilarang berpuasa pada hari raya. Nah, sekarang jika terjadi perbedaan pendapat tentang hari raya, maka orang yang meyakini bahwa itu belum hari raya, dia tentu harus mengamalkan sesuai dengan keyakinannya. Jadi yang meyakini bahwasanya besok itu baru tanggal 9 dan belum tanggal 10, maka dia belum akan berlebaran besok, ya, dan dia baru tanggal 9, maka dia berpuasa besoknya. Jadi tidak terkait dengan adanya takbiran atau tidak adanya takbiran, ya. Andaikan pun juga misalnya tidak ada perbedaan, waktunya sama, kita puasa tanggal 9, dan ada orang yang takbiran, puasa itu tetap sah. Ya, meskipun ada orang yang takbiran. Jadi larangannya berpuasa pada hari raya. Sementara yang meyakini belum hari raya, ya, yang meyakini tanggal 10 baru hari raya, maka tanggal 9 dia adalah hari untuk berpuasa, puasa Arafahnya.
Iya, Pak Ustadz. Ini singkat saja mungkin bagaimana, tapi kayaknya sudah terjawab. Mungkin pertanyaan-pertanyaan saja yang berbeda. Bagaimana kalau istri yang berkurban tapi nama suami yang disebutkan dalam daftar kurban? Saya kira bisa ya, Pak Ustadz ya. Iya, bisa. Apa maknanya, Pak Ustadz? Larangan potong rambut dan potong kuku itu bagi yang berkurban. Apa maknanya itu? Ulama kita mengatakan hikmahnya untuk menyerupai jamaah haji. Ya, agar kita sama dengan amal kita dengan jamaah haji. Jamaah haji itu kalau yang tamattu dan qiran, mereka harus menyembelih dam. Ya, dan mereka tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, ya, selama mereka dalam keadaan berihram sampai mereka menyembelih damnya. Jadi kita menyerupai jamaah haji, ya, ada semacam solidaritas ya dengan jamaah haji, saudara kita yang sedang berhaji, dan kita ikut merasakan ya bagaimana mereka dalam ihram mereka, sehingga kita juga mau berkorban karena sama-sama akan menyembelih. Yang haji akan menyembelih, kita juga berkorban akan menyembelih. Kita menyerupai saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan tidak memotong rambut dan memotong kuku. Itu diantara hikmah yang disebutkan para ulama. Oke, Pak Ustadz. Ini Afwan Ustadz mau tanya, apakah yang tidak berpuasa dapat juga pahala 2 tahun dosa diampunkan jika memberikan makan yang berpuasa, Pak Ustadz? Baik. Pahala ampunan dosa adalah pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, ya, zahirnya. Meskipun ada dalam sebuah hadis dikatakan man fattara shaiman falahu ajrun mithlu ajri shaim. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Jadi kalau pahala puasanya insya Allah dapat, ya. Kalau ampunan ini kan bagian yang lain, artinya manfaat lain dari puasa. Jadi puasa ada pahalanya, surga, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada ampunan dosa. Jadi ampunan dosa adalah sesuatu tambahan daripada pahala puasa. Ya, tambahan daripada pahala puasa. Jadi wallahu alam, kalau dia tidak berpuasa dan hanya memberi makan orang berpuasa hari Arafah, dia ikut mendapatkan pahalanya insya Allah, mendapatkan pahala orang berpuasa. Tapi untuk ampunan dosa, ini saya tidak tahu apakah dia juga mendapat atau tidak, wallahu alam ya. Karena zahirnya yang berpuasa yang mendapatkan ampunan dosa, ya. Sementara yang ikut memberi makan orang berbuka puasa dapat pahala puasanya, insya Allah. Ya. Cuma untuk ampunan dosanya, saya belum tahu bagaimana pendapat para ulama, apakah dia juga mendapatkan atau tidak. Yang jelas dalilnya itu adalah untuk orang yang berpuasa mendapatkan jaminan ampunan dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Wallahu a'lam. Ustaz, bisakah kita niat berkurban untuk keluarga kita, niatkan juga dengan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga? Yang ada adalah satu keluarga saja, ada dalilnya. Tadi hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari hanya untuk keluarga saja. Ya, untuk orang lain, untuk tetangga misalnya, kita tidak bisa mengikutkan tetangga atau orang satu kantor tadi, kepala kantor dengan anak buahnya, ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya ada dari hadis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari tadi, bahwa kebiasaan para sahabat di zaman Nabi adalah berkorban untuk diri dan anggota keluarganya. Dan yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Iya, Pak Ustaz. Bolehkah niat akikah sekalian berkurban, Ustaz? Dia merupakan dua hal yang berbeda. Ya, akikah adalah ibadah tersendiri, kurban adalah ibadah tersendiri. Sehingga masing-masing harus dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa kita menggabungkan satu hewan diniatkan sebagai kurban, diniatkan sebagai akikah. Ya, karena dia ibadah yang terpisah. Ibadah yang terpisah, sehingga masing-masing harus dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, Pak Ustaz. Ini ada dari Ibu Sardi ini, Pak Ustaz. Soal puasa, Pak Ustaz. Soal puasa Zulhijjah. Malamnya berniat untuk puasa, tapi ketiduran. Apakah bisa puasa langsung tanpa sahur, Pak Ustaz? Boleh, boleh. Sahur tidak merupakan syarat daripada sahnya puasa ya. Sahur adalah sunnah. Disunnahkan kita makan sahur. Tapi kalau tidak sempat makan sahur, dan kita sudah berniat puasa di malam harinya, maka kita boleh berpuasa. Apalagi ini puasa sunnah. Ya, andaikan pun tidak sempat berniat di malam hari, nanti pagi baru ingat, wah kayaknya ini hari puasa ini, ya. Dan semalam tidak berniat untuk berpuasa, dan memang sejak subuh belum makan, belum minum,
maka dia boleh berniat saat itu, pagi-pagi misalnya baru, oh ya saya mau puasa. Itu boleh untuk puasa sunnah. Yang tidak boleh ada puasa wajib. Ya, puasa wajib itu sudah harus ada niatnya sebelum terbitnya fajar. Adapun puasa sunnah, maka dia boleh berniat setelah terbit fajar, setelah pagi. Yang penting dia belum pernah makan dan belum pernah minum sejak terbitnya fajar. Ya, saya mungkin kasih komentar saja nih Pak Ustadz, ada di YouTube ini Pak Agus. Assalamualaikum, bolehkah anak-anak dalam satu kelas berkurban sebagai latihan? Saya kira boleh saja, tapi tidak dapat pahala kurban, cuma dapat pahala sedekah tadi Pak Ustadz. Bagaimana kalau berkurban tidak cukup 7 orang untuk 1 ekor sapi, tapi karena bersaudara kandung semua yang berkurban diniatkan saja untuk keluarga besar ayah kita yang telah meninggal, mohon pencerahannya Pak Ustadz dari Rosmawati Hasanuddin. Baik, tadi yang satu sekolah kalau mau harus disampaikan sama anak-anak. Kita melatih, tapi kita menyampaikan bahwa ini tidak menjadi kurban. Ya, dia tidak menjadi hewan kurban karena kurban itu adalah 7 orang. Yang sampai kita ingin membiasakan, tapi juga tertanam dalam diri mereka pemahaman yang keliru bahwa bisa saja kita berserikat sampai 100 orang misalnya. Dan karena itu ketika kita ingin melatih, dia tidak apa kita melatih anak-anak untuk menyumbang, tapi kita juga mesti menyampaikan bahwasanya ini tidak menjadi kurban, tapi dia adalah sedekah daging hewan yang akan disembelih, supaya tidak menanamkan pemahaman yang keliru ke dalam ingatan anak-anak itu. Kurang dari 7 orang boleh, ya 1 orang saja misalnya mau sembelih sapi sendiri boleh, ya 1 orang berkorban 2 sapi pun boleh, ya selama bukan untuk berbangga-bangga. Ya. Jadi Nabi tadi berkorban 1 orang, beliau berkorban dengan 2 ekor kambing. Ya, jadi kalau kurang dari 7 itu boleh. Yang tidak boleh lebih daripada 7. Ya. Jadi mereka boleh saja, misalnya cuma 5 orang 1 sapi silahkan. Kalau mereka mengikutkan juga orang tua mereka, diniatkan orang tua juga boleh. Ya, kerabat dekat yang masuk bisa masuk anggota keluarga, diniatkan diikutkan pahala kurban bersama dengan mereka. Oke Pak Ustadz, sebelum saya kasih ke Fatma, ada yang pertanyaan pertama sekali tidak relevan Pak Ustadz, tapi berkaitan, maaf bertanya di luar tema Pak Ustadz, bagaimana hukumnya memakan makanan yang diberikan oleh orang yang mengadakan acara keselamatan orang yang meninggal 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya? Ya, hukum makanannya selama makanan itu hanya dihidangkan untuk memang dimakan, ya hukum makanannya halal. Karena makanan yang tidak boleh itu kalau misalnya sembelihan ya dan ditujukan kepada selain Allah, itu haram untuk dimakan. Karena hewan yang disembelih dan dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dari orang mempersembahkan kepada berhala, kepada tempat yang dikeramatkan, itu yang tidak boleh, haram dimakan. Tapi kalau misalnya dia membeli hewan untuk dimakan saja, ya mau mengundang orang datang ke rumah, karena itu yang menyembelih hewan untuk dimakan, maka makanannya halal. Meskipun acara tersebut adalah acara yang tidak ada sunnahnya dalam Islam, ya acara yang diadakan bahkan cenderung mengikuti kebiasaan orang sebelum Islam. Acaranya keliru, tapi makanan yang dihidangkan makanan yang halal, ya, sehingga hukum memakannya mubah. Allah Ta'ala. Silakan Wade Fatma, karena kita sudah jam 7.14 nih Ustaz. Barangkali pertanyaan terakhir ini. Iya, silakan Wade Fatma. Iya, terima kasih Pak yang atas waktunya. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya Pak. Kalau misalnya kita niat untuk berkurban tahun ini, namun ternyata tiba waktunya niat tersebut belum terlaksanakan Pak. Kira-kira bagaimana? Apakah kalau sudah memiliki niat seperti itu haruskah dilaksanakan atau bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Saya bisa tanya Bu, ini maksudnya niatnya ini keinginan tapi belum mampu atau bagaimana? Atau memang sudah ada sapinya diniatkan untuk dikorbankan lalu dibatalkan? Belum ada Pak. Maksudnya belum mampu ya, belum ada kemampuan tapi ingin. Iya Pak, iya Pak Ustadz. Ya, tidak apa-apa kalau seperti itu ya. Kalau kita ingin sekali berkorban, berniat ingin berkorban ketika ada kemampuan, maka kalau belum terlaksana ya tidak mengapa. Ya, karena memang kita belum ada kemampuan. Tapi kalau kita sudah misalnya membeli hewan korban, akan saya korbankan hewan ini, maka itu
wajib untuk disembelih, tidak bisa dialihkan lagi. Ya, kalau sudah terlanjur kita mengadakan hewan kurbannya, maka hewan itu wajib untuk disembelih. Tidak bisa kita alihkan misalnya, oh enggak jadi deh ini hewan kurban enggak jadi, saya mau jual lagi ya. Tidak bisa. Ya, atau dialihkan untuk lain itu tidak boleh. Kapan dia sudah ada hewannya yang diniatkan sebagai hewan kurban, maka wajib hewan itu disembelih dan tidak bisa diganti dengan hewan yang lain misalnya. Oh ini agak kecil misalnya sapinya, saya mau ganti dengan sapi, tapi sudah terlanjur dibeli, maka dia wajib untuk menyembelih itu karena sudah diniatkan itu sebagai hewan kurban. Wallahu ta'ala. Iya, Ustaz. Bisa jawab singkat saja yang berkaitan dengan kurban karena kan kita lagi dua hari ini. Singkat-singkat saja Pak Ustaz. Apa bisa berkurban sementara suami atau orang tua kita sedang berhaji? Boleh. Boleh ya, oke. Oke, Pak Ustaz. Hewan kurban disembelih setelah sholat Id. Tapi pada saat berhaji, hewan kurban dipotong sebelum jamaah ke Arafah. Bagaimana penjelasannya, Pak Ustaz? Singkat saja, Pak Ustaz. Apa yang dimaksud bagaimana? Bismillah, hewan kurban disembelih setelah sholat Id. Tapi pada saat berhaji, hewan kurban dipotong sebelum jamaah ke Arafah. Itu maksudnya. Maksudnya ini jamaah haji yang berkorban maksudnya? Iya, mungkin Pak Ustaz. Ya, kalau maksudnya jamaah haji yang berkorban, tetap tidak boleh disembelih. Ya, jamaah haji yang berkorban tidak boleh menyembelih kurbannya sebelum melaksanakan sholat Id. Kalau dia kurban ya, beda kalau dia dam. Mungkin di ini dam, jamaah haji yang tamattu atau qiran itu tidak boleh menyembelih damnya sampai dia tahallul, ya, melempar jumroh pada tanggal 10, ya. Kemudian setelah melempar jumroh dia boleh menyembelih hewan kemudian bercukur. Dia jumroh menyembelih hewan kemudian bercukur. Jadi sebelum tanggal 10 belum boleh disembelih hewan damnya sebelum tanggal 10. Kalau itu yang dimaksud adalah dam. Oke, singkat sekali Pak Ustaz, dianjurkan tidak makan sebelum sholat. Apakah hanya untuk yang berkurban atau yang untuk semua orang? Untuk semua orang. Oke, Pak Ustaz, alhamdulillah. Oke, silakan. Mohon maaf ini Pak Ustaz, pimpin doa kita bersama sebelum. Ya, baik. Baik, jamaah yang berbahagia, kita sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini sebagai amal soleh di sisinya, karena kita tahu amal soleh pada 10 hari yang pertama Zulhijjah ini adalah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, melebihi jihad fisabilillah. Semoga kita diterima semua amal kita pada pagi hari ini sehingga ta'lim kita ini lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa yang ketika menutup bismillah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين